Lokomotif CC20145. Di antara ratusan lokomotif yang pernah melintas di atas rel Indonesia, satu nama paling terkenal di kalangan rail fans adalah CC20145. Mereka menyebutnya Sea Badr. Lokomotif ini datang dari pabrik General Electric Amerika Serikat dan mulai berdinas pada tahun 1983. Dari luar tampak biasa, tapi dari awal kedatangannya, lokomotif ini sudah berulah. Saat menarik kereta api Bima, dia mengalami kecelakaan. Kemudian berhasil diperbaiki dan berdinas lagi. Sayangnya, kecelakaan lagi, dan kejadian itu terus berulang. Bahkan saat diuji coba di jalur tes Balai Yasa Yogyakarta, remnya tiba-tiba blong dan lokomotif menghantam dinding beton. Para teknisi Balai Yasa Yogyakarta memanggil teknisi dari General Electric yang didatangkan langsung dari Amerika. Teknisi General Electric pun menyerah. Sampai akhirnya mereka bilang kalau lokomotif ini sudah bermasalah sejak proses produksi di pabriknya. Konon, ada dua jin usil yang ikut terbawa dari besi-besi tua asal Amerika yang digunakan sebagai bahan baku pembuatnya. Akhirnya, keputusan besar diambil. Lokomotif CC20145 harus diruat. Selamatan digelar, wayang kulit dimainkan semalam suntuk di depan stasiun Tugu Yogyakarta. Sisi samping lokomotif dilapis krom, tapal kuda dipasang di tubuh lokomotif, lengkap dengan beberapa gram emas sebagai penetral. Setelah itu, si Badr berhenti berulah. Kini dia berdinas dengan nomor baru CC2018307 dan sekarang menjadi milik Depo Induk Madiun. Auranya disebut sudah banyak berkurang, tapi kalau kamu lihat lokomotif CC201 dengan lapisan baja mengkilat di sisi sampingnya, itu adalah CC20145. Lokomotif BB30127. 3 Maret 1964. Sebuah lokomotif diesel hidrolik buatan pabrik Fiat Krupp Jerman Barat tiba di Indonesia. Terlihat sangat gagah saat pertama kali dinas di Dipo Bandung. Lokomotif itu digunakan untuk menarik kereta api Parahyangan. Tidak ada yang menyangka, lokomotif inilah yang kemudian jadi paling ditakuti. Di pertengahan tahun 1970-an, sebuah tragedi terjadi di dalam kabinnya. Konon katanya, masinis dan asisten masinis berselisih karena masalah pribadi. Pertengkaran itu berakhir tragis. Sang masinis mendorong kepala asistennya ke dalam exhaust fan yang sedang berputar. Asisten masinis tewas ketika, dan tak lama kemudian, sang masinis pun mengakhiri hidupnya di tempat yang sama. Pihak PJKA mencoba menutupi kejadian itu. Tapi berita menyebar, dan sejak saat itu, BB30127 menjadi aneh. Para masinis sering merasakan ada masinis tambahan di kabin. Teknisi dikejutkan oleh pintu yang menutup sendiri, dan pada tahun 1983, lokomotif ini berjalan sendiri tanpa kru dari area Semen Gresik hingga stasiun Indro tanpa ada seorang pun di kabin. Yang paling menggembarkan, lokomotif ini pernah menghilang dari Dipo Sidotopo, kemudian dicari sampai ke Malang, Blitar, Jember tidak ketemu. Sampai akhirnya ditemukan di stasiun Benteng, Surabaya. Pegawai di sana malah mengira bahwa lokomotif itu memang sengaja didinaskan ke situ. Setelah dipindah ke Dipo Madiun pada tahun 1995, semua kejadian aneh berhenti. BB30127 pensiun pada tahun 2006 dan kini disimpan diam di Kebun Balai Yasa Pengok, Yogyakarta. Kereta Hantu Manggarai. Kalian pasti pernah dengar film Kereta Hantu Manggarai. Film horor Indonesia tahun 2008 yang cukup laris. Tapi tahukah kalian, film itu terinspirasi dari kejadian yang benar-benar terjadi. Jumat dini hari, tanggal 12 Desember tahun 2003, Bapak Sutrisno, penjaga pintu perlintasan di Bukit Duri, Jakarta Selatan, tiba-tiba dikejutkan dengan sirine yang tiba-tiba berbunyi. Padahal, jam baru menunjukkan pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Di masa itu, seharusnya belum ada kereta api yang beroperasi. Tapi saat dia menatap ke arah rel, matanya tak percaya. Sebuah KRL dengan 4 kereta meluncur dari arah Bogor dengan kecepatan antara 60 sampai 80 km per jam. Tidak ada masinis, tidak ada penumpang, tidak ada pasokan listrik, dan keretanya gelap gulita. Pihak stasiun Manggarai mengakui ada kereta yang nyelonong masuk ke jalur 3 dan berhenti di tanjakan arah stasiun Cikini. Dalam dunia perkeretaapian, ada insiden yang disebut larat, yang berarti rangkaian kereta yang bergerak sendiri karena tidak diamankan dengan sempurna saat parkir. Kejadian ini masuk ke dalam catatan insiden yang terdokumentasi di website KNKT. Jadi, menurut KNKT, bukan hantu yang menjalankan KRL tersebut, tapi disebabkan larat, yang entah bagaimana itu bisa terjadi, diduga karena rel licin akibat habis hujan dan lintasan rel sepanjang stasiun Bogor sampai Manggarai adalah turunan. Kisah ini akhirnya melahirkan dua film sekaligus, Kereta Hantu Manggarai di tahun 2008 dan Kereta Setan Manggarai di tahun 2009. Penunggu Stasiun Kaliwedi.
Di Kabupaten Cirebon ada sebuah perlintasan yang konon ada penunggunya. Warga sekitar menamainya dengan kentrung budek, di mana setiap orang yang melintas di perlintasan itu menjadi tuli. Bukan tuli secara medis, tapi dalam artian siapapun yang melintas di sana konon tidak bisa mendengar suara kereta api yang akan melintas. Kecelakaan demi kecelakaan pun terjadi. Bahkan sebuah iring-iringan jenazah pernah tertabrak kereta api di tempat itu. Perlintasan ini ada di dekat stasiun Kaliwedi, stasiun tua yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1912 sebagai bagian dari jaringan Stadsspoorwegen. Pada masa lalu, stasiun ini ramai melayani perjalanan antara Cirebon, Semarang, dan pelabuhan-pelabuhan milik kolonial Belanda. Tapi, sejak tahun 2002, setelah jalur ganda Cikampek-Cirebon selesai dibangun, stasiun ini resmi ditutup. Kini yang tersisa hanya puing-puing, dinding lapuk, atap yang sudah lama roboh, dan ilalang yang merambat kemana-mana. Di antara reruntuhan itu, warga percaya ada sosok yang masih terdiam. Sosok itu bernama Siti Zainab, arwah seorang sinden yang meninggal dengan cara yang tragis di masa lampau. Konon sosoknya sering muncul menjelang maghrib, dengan rupa wanita berkebaya putih, berdiri di tepi rel, menatap kosong ke kejauhan. Gerbong NR9 Bangil. NR atau gerbong penolong adalah gerbong khusus yang ditugaskan membantu kereta yang bermasalah di tengah perjalanan. Tapi ada satu kisah gerbong NR yang ceritanya jauh lebih gelap. NR9. Gerbong ini tersimpan di Dipo Bangil, Pasuruan, dan menyimpan sejarah kelam yang berakar dari masa G30 SPKI. Menurut kisah yang beredar kuat di komunitas railfans, gerbong ini pernah digunakan untuk mengangkut jasad para korban pembantaian di lintas Pasuruan Bangil. Dan yang lebih mengerikan, pintu geser gerbong ini konon juga dipakai sebagai alat pemenggal kepala dengan cara tubuh korban direbahkan di lantai gerbong, leher ditaruh tepat di tepi pintu, lalu pintu ditarik keras, sehingga kepalanya terputus. Sampai hari ini, ada noda kecoklatan di lantai dan dinding gerbong yang konon tak bisa benar-benar hilang. Di malam hari, suara-suara aneh sering dilaporkan dari arah gerbong, dan ada yang bilang sempat melihat sosok tanpa kepala. Tapi, satu hal yang bikin ramai di kalangan komunitas railfans pada masa itu, siapapun yang mencoba memotret gerbong NR9 pasti mengalami keganjilan, mulai dari kamera mendadak error, memori card rusak atau korup, bahkan laptop yang dipakai menyimpan fotonya ikut bermasalah. Saat itu, konon hanya beberapa saja yang berhasil mendokumentasikannya. Tapi sekarang, foto-foto gerbong NR9 sudah banyak beredar di internet. Mungkin auranya sudah memudar, atau mungkin ada yang sudah minta izin duluan. Penampakan di Kereta Api Maute Selatan tahun 2017. Kisah terakhir ini beda dari yang lain. Bukan dari buku, bukan dari film, bukan dari legenda turun-temurun. Ini adalah kumpulan kesaksian langsung dari railfans dan petugas lapangan yang terjadi pada tahun 2017. Dan laporannya bahkan sampai ke pusat kendali PT Kereta Api Indonesia. Saat itu, Kereta Api Maute Selatan atau motor gratis yang sedang menempuh rute dari Purwosari Solo menuju stasiun Kampung Bandan Jakarta dilaporkan terdapat penumpang gelap. Seorang railfans yang menunggu di JPL 149 Cimahi melihat sesuatu yang ganjil di sisi long hood lokomotif. Ada bayangan hitam yang muncul sendiri, tanpa ada objek yang seharusnya menghasilkan bayangan itu. Saat kereta melewati wesel dan area terang mendekati stasiun, dia melihat lebih jelas. Seorang anak kecil berpenampilan seperti orang Belanda, tinggi, pucat, senyumnya aneh, menempel di kaca bagasi nomor 2 dari belakang. Saat railfans itu mencoba merekam, file videonya tiba-tiba korup. Cerita dari sisi pegawai lebih menarik. Kejadian bermula di sekitar Cirahayu, Tasikmalaya, Jawa Barat. PPK Cirahayu melaporkan ada orang nebeng di rangkaian kereta Moti Selatan, sehingga kereta api dihentikan. Petugas memeriksa dan menyisir selama 10 menit dan tidak ditemukan siapapun. Akhirnya kereta api diberangkatkan kembali. Sampai di stasiun Leles, sosok itu terlihat lagi. Kereta pun kembali dihentikan lagi di stasiun berikutnya. Dan lagi-lagi, setelah disisir, tidak ditemukan siapapun. Sampai Bandung, kereta api bongkar muat motor dengan normal. Dan saat akan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, sosok itu kembali muncul di antara stasiun Cimahi sampai Sasak Saat. Petugas pos terowongan Sasak Saat yang melaporkan hal itu. Bahkan, PPK Stasiun Maswati juga melaporkan hal yang sama. Akhirnya, kereta api berhenti lagi di stasiun Rendeh dan dilakukan penyisiran dan pemeriksaan rangkaian selama 15 menit. Dan lagi-lagi, tidak ditemukan apapun. Bahkan, sebelum kereta api diberangkatkan dari stasiun Rendeh, ada doa bersama sesuai arahan dari pusat kontrol. Tetapi, sosok itu tetap muncul dari stasiun Sukatani sampai stasiun Ciganea. Dan lagi-lagi, kereta api berhenti dan penyisiran dilakukan selama 20 menit dan hasilnya kembali nihil. Akhirnya, kereta api melanjutkan perjalanan. Terakhir, sosok itu dilaporkan muncul sepanjang Ciganea menuju Purwakarta. Dan di jembatan terakhir sebelum sinyal muka stasiun Purwakarta, teror itu berhenti. Kereta akhirnya sampai ke Jakarta dengan selamat, walaupun selama perjalanan kereta api harus berkali-kali berhenti demi satu alasan sederhana, ada penumpang tambahan.